Ya, penting sekali Profesor Roni mengungkapkan ke publik. Bahkan harusnya humas pun harus tahu menjelaskan. Ya, itulah Roni. Teman-teman, Rismond mode panik. Sehingga sibuk ke sana kemari mencari bukti-bukti. Bak penyidik. Waduh. Nah, yang terbaru, Rismond bersama rombongannya mendatangi Humas UGM. Dan di sana, seperti biasa, ngotot teman-teman. Takut, panik masuk bui. Mas, tapi ini masnya bertugas untuk negara. Wajahnya pun nggak mau ditampilkan. Kalau seandainya saya bertanya gini, Mas, bingung saya. Terakhir tugas untuk negara atau enggak sih? Ini kan kita ketemu di sini, ini tugas negara semua dibayar tiap bulan oleh pajak rakyat. Rismond mengatakan mereka ke sana tugas negara. Waduh, waduh, waduh. Gimana nih teman-teman? Gimana menurut kalian atas aksi-aksi yang dilakukan oleh Rismond, Roy Suryo, Dr. Tifa dalam beberapa hari belakangan ini? Mungkin mereka merasa sudah mulai terpojok sehingga tidak ada jalan lain. Sehingga mereka memilih jalan yang seperti ini. Waduh, waduh. Kalau saya tanya gini, Mas, terakhir kali UGM membuka program untuk menerima sarjana muda itu kapan, Mas? Saya kurang tahu ya. Di Fakultas Kehutanan. Oh gitu. Jadi bukannya satu UGM itu sama semua enggak? Jadi pada waktu itu kan belum jadi satu, mas belum terintegrasi. Belum terintegrasi. Jadi bisa saja di Fakultas Kehutanan bisa sarjana muda, di Fakultas Teknik nggak bisa. Iya bisa jadi ya. Tergantung tahunnya ya. Aduh, Rismond jadi bete. Tidak sesuai dengan ekspektasinya ternyata. Dia mendatangi mencecar humas UGM, tapi ternyata hasilnya nihil, nol besar. Emang Rismond ini siapa? Emang Rismond ini siapa? Kenapa maksa-maksa orang buat ngejawab pertanyaannya segala ocehan-ocehannya? Kan nggak punya hak dan wewenang. Tapi dia tetap ngotot. Waduh. Padahal biasanya humas itu tugasnya menjawab pertanyaan wartawan. Iya, sebenarnya ya polisi-polisi itu wartawan. Iya. Ini ada di sini ada yang ada komentar gila nih. Ngapain harus melayani mereka? Udah humas UGM melayani mahasiswa. Itu salah ya. Apakah humas UGM Ada. Udah tepat ya kalau menurut saya sikap yang diambil oleh Humas UGM ini nggak usah menanggapi, nggak usah merespon Rismond dan kawan-kawan ini karena buang-buang waktu saja, nggak perlu, nggak penting juga. Oh iya, justru itulah polisi negara Republik Indonesia mengingatkan rakyatnya. Kenapa? Karena diatur di dalam aturan namanya KUHP dan KUHAP Betul. bahwa bernarasilah dengan baik, bernarasilah dengan santun. Ini belum apa-apa masuk. Nah, itu kan nggak boleh. Gimana nih Roy Suryo? Gimana nih Rismond, Dokter Tifa dan kelompok-kelompoknya? Apakah kalian paham? Apakah mereka paham nggak teman-teman? Kalau yang mereka lakukan itu adalah kesalahan. Meskipun selama ini, beberapa hari terakhir, beberapa minggu terakhir, mereka terus mencari alasan, drama mereka mainkan, bahkan playing victim ikut mereka mainkan di dalamnya. Waduh. Wah. Dia nggak pegang apa-apa tuh. Kan udah banyak dibicarakan itu kemarin. Ya, Saya bilang saya harus berbut. Kan udah disampaikan. Mau nggak pegang apa-apa kok bisa. Mau gitu. Nyampaikan itu palsu gitu. betul. Menjustifikasi dulu jadi hakim, jadi advokat. Jadi, nah ingat. Ada satu hal lagi yang saya sampaikan paling penting di sini bahwa Saudara Roy Suryo berhenti mengaku sebagai peneliti dalam hal substansial ijazah. Iya. Kenapa? Yang pertama tidak ada yang meminta saudara ya untuk meneliti jasa Jokowi. Ya. Yang kedua, pada saat Anda meneliti, pada saat Anda melakukan sebagai ahli, Anda tidak disumpah. Siapa yang mengumpah Anda? Waduh. Apakah Roy Suryo nih teman-teman akan kena? Ternyata ada juga nih. Ada blundernya Roy Suryo yang sok ngaku sebagai pakar,
juga ahli, kemudian sok-sokan meneliti ijazahnya Pak Jokowi. Ternyata teman-teman ada aturan mainnya. Waduh, udah kelewatan, udah dilewati sama Roy Suryo ini. Wah, bagus, makin seru kalau sampai pasal berlapis-lapis kena sama orang-orang ini. Ya, ingat, keahlian seseorang baru diakui ketika dia mengambil sumpah di depan pejabat yang berwenang. Berarti di pengadilan ya, berarti Anda memiliki penelitian bukan berdasarkan kalian pribadi. Iyalah. Oke. Jadi apakah dengan demikian ini teman-teman, Roy Suryo bisa disebut sebagai peneliti abal-abal? Soalnya ada kekurangannya, ada syarat-syarat yang masih belum dipenuhi oleh sosok Roy Suryo ini yang mengaku sebagai pakar telematika, sebagai ahli pula. Statementnya dia bilang ahli kan dari yang sudah lah. Tuh. Ada pendapat ahli dia kan tidak pada tupoksi pengadilan atau apa, kan tidak ada instansi acara khusus gitu. Iya, sehingga itu untuk apa? Terus apa dia dirugikan? Ahlinya apa? Jokowi udah merugikan dia gitu. Berapa miliar Pak Jokowi merugikan dia? Jadi kira-kira jawaban apa? Kira-kira Roy Suryo pembelaan apa lagi yang bakal dilakukan oleh dirinya ini untuk membela diri Roy Suryo ini terhadap pernyataan-pernyataan ini yang ternyata ada aturan mainnya, enggak asal meneliti, enggak asal sok mengaku ini saya ahli, ini saya pakar. Waduh, dibongkar lagi teman-teman. Tapi belum berarti itu adalah keterangan ahli. Setiap keterangan ahli itu harus disumpah. Nah, pertanyaannya substansial ya, jangan keluar dari kalau keahlian yang lain mungkin jadi pakai ya. Nah, substansial di ijazah Jokowi. Pertanyaan saya, siapa yang menyumpah dia? Sehingga itu dikatakan keterangan ahli. Oke? Berarti itu keterangan palsu. Waduh. Ternyata itu syaratnya teman-teman. Harus ada yang menyumpah dia. Baru dikatakan itu keterangan ahli. Nah sekarang Roy Suryo, siapa yang menyumpah? Berani sekali dia teman-teman. Aduh. Apakah Roy Suryo ini pantas disebut sebagai peneliti ilegal? Kena lagi nih teman-teman. Ijazahnya pun harus diuji ke Ngomong otentik saja Bapak ini. Untung ada Dokter Tifa yang di sebelahnya langsung connect. Kalau enggak, entah sampai kapan Bapak ini nggak bisa ngucapin kata otentik. Waduh. Semua orang-orang di sekelilingnya gerombolannya ini nahan tawa semua dengan ulah Bapak ini. Waduh. Sangat menghibur sekali mereka ini. 3 kali 1, 3 ya. Aduh, Ahmad Khozinuddin 3 kali 1 masih aja nanya. Masa 3 kali 1 masih nanya, tapi pengacara. Ada. Firdaus langsung ulti terhadap orang-orang seperti Ahmad Khozinuddin ini yang terus sibuk mengorek-ngorek ijazahnya Pak Jokowi. Ingin saya mengganti husnul khotimah. Sebenarnya kalau berkata apa sangat kasihan sebenarnya sama nenek ini, kenapa harus dipaksakan gitu ya kan teman-teman? Kenapa harus dipaksakan ikut Roy Suryo CS? Aduh, kan kasihan, seharusnya umuran yang seperti nenek ini tenang di rumah, menikmati masa tua. Malah dimanfaatin sama orang-orang ini demi kepentingan mereka. Ingin saya meninggalkan suatu amal agar
suami itu sudah mendahului, dan ini juga meneruskan perjuangan suami saya. Kalau semisal ini sebenarnya Rismon, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan orang-orang kelompok situ, orang pintar dan ahli, seharusnya bisa nih mengendalikan nenek yang seusia ini. Nggak usah ikutlah, seharusnya memberikan pencerahan. Tapi bagi mereka itu tidak diperhitungkan. Yang penting dulu dapat dukungan, dapat orang-orang yang memang sama menyuarakan apa yang mereka suarakan. Tapi yang kasihan di sini adalah nenek ini. Nenek ini harus ikut-ikut pakai tongkat berbicara mengenai hal ini. Sangat kasihan sekali. Seharusnya Roy Suryo ini, Dr. Tifa, Rismon dan kawanannya nggak usahlah melibatkan yang lansia-lansia dalam menyuarakan berbagai apapun aspirasi mereka. Tapi entah kenapa lah. Entah kenapa orang-orang ini. Nah, itu dia. Gimana menurut kalian? Atas apa yang barusan saja kita bahas, kita tonton bersama. Silakan tuliskan komentar terbaikmu ya di kolom komentar yang ada di bawah ini.